Mari jemaat Tuhan kita puji Dia dengan lagu ini. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya. Hey, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, mari kita puji Tuhan sekali lagi, katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyanyikan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi nyanyikan sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dialah yang perkasa, Dialah yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita bersekutu di dalam hadirat-Nya. Apapun keadaan kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita.
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Haleluya Tuhan. Oh, kami mau mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biar hati kami menyembah dekat intim kepada Engkau ya Bapa. Engkau Allah Tuhan yang menyinari hati kami. Engkau Allah Tuhan sebagai sumber pengharapan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih buat teman-teman tim Prophetic, pemusik yang sudah melayani di tempat ini. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki minggu ke-15 ibadah online atau kurang lebih hampir 4 bulan. Bapak Ibu masih tetap antusias, amin. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu tetap antusias, tetap semangat di dalam Tuhan sekalipun ibadah online. Nah, tema ibadah kita selama 2 bulan ini, bulan Juni sampai bulan Juli, yaitu tentang restorasi. Bicara restorasi, kita bicara tentang pemulihan. Bicara restorasi juga kita bisa bicara tentang pengembalian, penempatan kembali prioritas-prioritas di dalam hidup kita. Restorasi juga bisa bicara tentang pengembalian kita kepada track yang benar, track yang seharusnya. Mungkin track kita sudah agak melenceng, nah kita kembali kepada track yang benar. Judul khotbah saya pada pagi hari ini saya beri judul Back atau Kembali. Kita mau belajar ada 2 kisah di Alkitab. Kisah yang pertama adalah kisah Yesus menyucikan bait Allah. Jadi dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa membaca lebih detail lagi dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Bagaimana Yesus begitu geramnya sampai Yesus itu membereskan bait Allah, mengusir para pedagang. Tentu kita mau belajar mengapa sampai Yesus bertindak demikian. Kita mau melihat konteks secara keseluruhan. Bait Allah pada zaman Yesus itu dipimpin oleh seorang imam besar, artinya diurus, dikepalai oleh imam besar beserta imam-imam kepala dan pengurus yang ada. Nah, zaman itu kalau ada perayaan Paskah ataupun ada perayaan keagamaan, itu orang-orang sekitar Yerusalem atau seluruh penjuru daerah, mereka datang beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Dan mereka membawa hewan-hewan untuk dikurbankan. Masalahnya, zaman dahulu itu belum ada yang namanya mobil, belum ada kendaraan, apalagi kol diesel untuk mengangkut hewan tersebut ke tempat ke bait Allah, ke Yerusalem. Jadi hewan itu akhirnya dituntun paling banter naik gerobak. Jadi semua orang berjalan kaki menuju ke Yerusalem. Perjalanan bisa berjam-jam, bisa sehari semalam bahkan lebih. Makanya hewan itu banyak yang udah tidak fit, akhirnya hewan juga banyak yang sakit sehingga tidak layak dikurbankan. Nah, hal seperti inilah yang akhirnya menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Jadi pedagang-pedagang di bait Allah akhirnya menjual hewan-hewan tersebut kepada umat yang mau beribadah. Mereka bisa bilang bahwa hewan-hewan yang umat bawa dari daerah-daerah itu yang pada datang ke Yerusalem, bisa dibilang hewan ini sudah tidak layak dikurbankan. Lebih baik belilah hewan yang ada di dalam di pelataran bait Allah, yang dijual di bait Allah. Dan saya percaya imam besar inilah yang mengkoordinir para pedagang itu. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Memang di Alkitab tidak tertulis. Sekali lagi di Alkitab memang tidak tertulis imam besar Kayafas ini sebagai koordinator pedagang kaki 5 di pelataran bait Allah. Enggak tertulis. Tapi saya bicara seperti ini karena setiap kegiatan di dalam bait Allah itu pasti seizin atau persetujuan dari imam besar. Artinya para pedagang-pedagang yang berdagang di bait Allah ini, semua itu pasti seizin dan persetujuan. Artinya dikoordinir oleh pengurus dan imam besar.
Jadi imam besar Kayafas ini dia adalah menantu dari Hanas. Hanas imam besar juga. Setelah Hanas ini mertua si Kayafas ini setelah tidak jadi imam besar, nah menantunya inilah Kayafas yang menjadi imam besar. Dan tidak cukup hanya sampai di situ, para pedagang ini menjual dengan harga yang tinggi. Sehingga orang-orang yang mau beribadah akhirnya berat secara ekonomi. Selain daripada itu, hal yang kedua adalah bangsa Israel ketika itu masih ada di dalam pemerintahan, di dalam penjajahan Romawi. Sehingga mata uang yang berlaku adalah mata uang yang bergambar kaisar. Dan mata uang ini harus ditukarkan kalau mau membeli sesuatu di area Bait Allah. Jadi ada mata uang khusus yang berlaku di area Bait Allah dan kurs yang dikenakan juga kurs yang sangat tinggi, kurs yang mencekik leher. Makanya hal ini menjadi batu sandungan. Jadi orang yang mau beribadah ke Bait Allah akhirnya mereka terjepit secara ekonomi. Dengan kata lain mereka digetok harganya. Dengan kata lain mereka itu dirampok dengan berkedok ya rohani. Mereka bisa bilang mereka mau gak mau mereka harus menukar uang di sana yang kurs yang sudah ditetapkan. Dan juga harga hewan-hewannya pun harga yang sangat tinggi. Nah oleh sebab itulah akhirnya Yesus begitu geram dan Yesus mengusir pedagang-pedagang ini, membereskan, menyucikan Bait Allah supaya Bait Allah ini berfungsi seperti semula. Kalau di Matius 21 ayat 13 nanti di kisah 3 Injil lainnya nanti saudara bisa lihat ketika Yesus berkata, rumahku, rumah Allah, rumah Bapa, Bait Allah itu harusnya menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Sama seperti di Yesaya katakan. Tetapi engkau menjadikan sarang penyamun. Dengan kata lain itu sarang perampok. Karena mereka itu merampok, mencekik leher, menjepit leher ekonomi mereka. Jadi orang-orang yang mau ke Bait Allah, mereka semua terjepit, mereka gak bisa beribadah. Akhirnya setelah Yesus sudah memberesi semuanya segala macam, ya kita sudah tahu ya Yesus memang dimusuhi, sangat dibenci oleh imam besar, oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu. Itulah mengapa Yesus mau Bait Allah itu berfungsi seperti semula. Kisah yang kedua adalah terjadi 550 tahun sebelum kisah Yesus ini. Yaitu kisah tentang Nabi Hagai. Di kitab Hagai hanya tertera 2 pasal, memang sangat singkat. Tetapi kisah Nabi Hagai ini merupakan salah satu bagian penting di dalam keseluruhan sejarah perjalanan bangsa Israel. Jadi Nabi Hagai diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya melanjutkan pembangunan Bait Allah. Nah, saya cerita sejarahnya sedikit. Jadi ketika bangsa Israel dulu setelah dibuang ke di dalam pembuangan Babel, ini udah masa-masa akhir pembuangan Babel karena kerajaan Babel sendiri pun udah runtuh, Kaisar Nebukadnezar juga sudah nggak ada, sudah mati. Dan perhatikan baik-baik, Tuhan bisa memakai bahkan orang yang belum percaya untuk apa? Untuk menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Karena bangsa Israel saat itu ada di dalam kekuasaannya, ada namanya kerajaan yang setelah kerajaan Babel itu udah runtuh, ada kerajaan Persia, kerajaan yang besar. Dan rajanya itu adalah Raja Kores atau disebutnya Raja Cyrus, King of Persia. Persia kalau sekarang itu daerah Iran. Nah, Raja Kores ini adalah raja yang belum percaya, raja yang belum kenal Tuhan. Raja Kores ini dia memerintahkan bangsa Israel itu supaya kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Dan Raja Kores ini dia menyuruh anak buahnya juga untuk apa? Untuk memberikan bekal kepada bangsa Israel di dalam perjalanan pulang. Diberikan ada harta emas, perak maupun ada benda-benda yang indah dan bekal perjalanan. Tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan barang-barang rampasan ataupun barang-barang jarahan yang zaman Raja Babel, Nebukadnezar itu yang dijarah, yang diangkut dari Bait Allah, dari Yerusalem, ditaruh kepada ke kuil Raja Nebukadnezar, kuil-kuil berhala, kuil-kuil dewa. Nah, barang-barang itu juga disuruh kembalikan dibawa pulang, dibalikin ke Yerusalem. Jadi
bangsa Israel juga sukacita, kembalilah dia ke Yerusalem. Singkat cerita, bangsa Israel sudah mulai membangun, melanjutkan reruntuhan bait suci supaya dibangun menjadi menjadi utuh kembali. Baru berjalan berapa lama, ternyata ada konflik, ada orang Samaria juga yang akhirnya mungkin memfitnah, ada tantangan segala macam yang bilang bangsa Israel nanti akan memberontak dan kata-kata yang gak benar lainnya. Akhirnya tertundalah pembangunan bait Allah ini. Kurang lebih sekitar 16 sampai 18 tahun tertunda, dan pada zaman pemerintahan Raja Darius akhirnya Raja Darius mengizinkan untuk bangsa Israel itu melanjutkan bait Allah. Raja Darius ini sama, dari kerajaan Persia juga, belum kenal Tuhan. Akhirnya Nabi Hagai diutuslah oleh Tuhan untuk mengingatkan kembali bangsa Israel, untuk meneguhkan, untuk mengencourage bangsa Israel supaya melanjutkan pembangunan bait Allah. Karena bagi Tuhan, rumah Tuhan ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat esensi. Karena berkenaan dengan maksud abadi Allah seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus 3 ayat 11. Pembangunan rumah Tuhan ini bukan bicara pembangunan fisik gedung gereja, bukan. Tetapi pembangunan rumah Tuhan ini bicara bagaimana Tuhan itu diam dan tinggal di antara komunitas orang percaya termasuk saudara dan saya. Dan di Hagai 1 ayat 4 kita mau lihat. Di Hagai 1 ayat 4 berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini, artinya rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Dan di Hagai 1 ayat 9 saya berkata, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dengan kata lain, karena bangsa Israel sudah tertunda pembangunannya, sehingga bangsa Israel itu yang harusnya membangun rumahku, kunya pakai huruf besar artinya rumah Tuhan, yang terjadi adalah membangun rumahku, ku pakai huruf kecil artinya rumah sendiri-sendiri. Bangsa Israel membangun kepentingannya sendiri, bangsa Israel membangun keinginannya sendiri, bangsa Israel membangun fokusnya sendiri. Udah fokus masing-masing, bangsa Israel sudah lupa untuk apa dia pulang ke Yerusalem, untuk apa dia dikembalikan ke Yerusalem. Akhirnya Hagai inilah yang mengingatkan kembali. Karena bangsa Israel sudah merasa aman dan sudah merasa nyaman. Memang manusia itu memiliki 3 hal, ya saya sebut 3 pilar. Yang seringkali menjadi gantungan hidupnya, yang seringkali menjadi gantungan harapannya. Artinya fokus manusia itu dia membangun, dia membentuk 3 pilar. Jadi rasa aman dan rasa nyaman manusia itu seringkali ditentukan oleh 3 pilar ini. Pilar yang pertama itu adalah pilar ekonomi. Artinya kalau orang itu memiliki ekonomi yang mapan, kalau orang itu memiliki uang yang banyak, duit, money, cien yang banyak, orang itu sudah merasa hidupnya itu aman dan nyaman. Tidak takut, tidak khawatir akan apapun juga. Hal yang kedua itu adalah pilar kekuasaan. Kekuasaan ini berarti manusia itu bisa bicara tentang karir di dalam sebuah perusahaan ataupun jabatan struktural di dalam sebuah organisasi, perusahaan, bahkan di gereja. Atau mungkin orang tersebut tidak memiliki jabatan struktural, tetapi orang tersebut memiliki pengaruh yang cukup luas. Orang tersebut memiliki akses kekuasaan yang besar. Bisa jadi dia seorang tokoh politik, bisa jadi dia seorang tokoh agama, bisa jadi dia seorang tokoh masyarakat. Atau dia bukan siapa-siapa tapi dia memiliki akses yang besar kepada kekuasaan. Dengan kata lain dia punya power yang besar. Nah, manusia yang menggantungkan hidupnya kepada kekuasaan ini, dia merasa aman dan nyaman kalau dia memiliki power yang besar. Yang ketiga, pilar yang ketiga itu adalah pilar sosial. Pilar sosial ini bicara tentang pendidikan dan kesehatan. Jadi manusia merasa aman dan nyaman hidupnya kalau dia memiliki akses kepada pendidikan dan kesehatan yang baik. Artinya pendidikannya sudah terjamin, kesehatannya juga sudah terjamin. Dia merasa aman dan nyaman hidupnya. Apalagi kalau manusia atau orang-orang ini sudah memiliki 3 pilar ini yang menjadi fokus tujuan hidup manusia. Sehingga
ketika orang sudah mapan, orang itu sudah merasa kokoh membangun 3 pilar ini, dia merasa hidupnya itu sudah aman, nyaman, dan tidak khawatir akan apapun juga. Tapi masalahnya, ini yang menjadi catatan penting. Penyakit lama manusia kambuh. Ketika manusia sudah memiliki 3 pilar yang kokoh ini, sedikit demi sedikit dia sudah menyingkirkan Tuhan di dalam hidup dia. Ini sebagai introspeksi, termasuk buat saya dan juga saudara. Contoh, ada orang yang bilang, kalau saya sudah punya uang, kalau saya mau beli mobil, saya nggak perlu berdoa segala macam, nggak perlu doa syafaat, doa sepakat, dan doa puasa. Saya tinggal ke showroom mobil, saya bayar itu mobil, sehingga mobil pesanan saya datang, selesai. Beda ceritanya kalau orang itu nggak ada uang, dia perlu bergumul, dia perlu berdoa syafaat, dia perlu berdoa puasa. Untuk apa? Untuk dia bisa membeli mobil. Akhirnya uang itu menggantikan kedudukan Tuhan. Itu contoh kecil. Dan dengan kedaulatan Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan badai datang di dalam hidup manusia, di dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan mau membongkar semua pilar-pilar yang ada, supaya manusia, supaya orang percaya, khususnya saudara dan saya, kembali kepada Tuhan, kembali menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada 3 pilar yang tadi. Sekokoh apapun pilar yang saudara bangun, semegah-megahnya pilar yang saudara bangun, sekuat-kuatnya pilar yang saudara bangun, kalau saudara melupakan satu hal yang sangat penting ini, yaitu pondasi di dalam hidup kita, yaitu apa? God, Tuhan. Semua sia-sia. Jadi semegah sekokoh apapun, ketiga pilar ini yang saudara sudah bangun, kalau tidak ada pondasi, kalau saudara melupakan pondasi ini yang paling penting, semua hancur lebur. Tuhan izinkan badai datang, ada badai krisis ekonomi, badai sakit penyakit, badai COVID-19, corona yang meluluh lantakan dunia ini. Tatanan dunia ini berubah semua. Yang menghancurkan ekonomi, yang menjebloskan ekonomi ke jurang resesi. Kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita ingat kembali kepada Tuhan. Untuk Tuhan nyatakan bahwa dialah satu-satunya Allah yang layak disembah. Bukan ketiga pilar ini. Jadi kebobrokan, kesombongan, pilar-pilar kesombongan manusia Tuhan hancurkan semua. Inilah yang menjadi kita harus ingat, kita harus izinkan. Izinkan Tuhan merombak total bangunan rohani kita. Mungkin bangunan rohani kita selama ini sudah lapuk, selama ini sudah bobrok. Tuhan mau rombak, Tuhan mau restorasi bangunan rohani kita, Tuhan mau restorasi hidup saudara dan saya. Sehingga menjadi bangunan yang baru, menjadi bangunan yang kokoh, menjadi bangunan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan bangunan rohani yang bobrok. Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Tuhan, kita bisa izinkan Tuhan merestorasi hidup kita? Ada 4 cara. Saya singkat menjadi 4 langkah untuk kita kembali, saya singkat back atau kembali. B yang pertama adalah baca dan belajar firman Tuhan. Artinya kita menerima dan merenungkan firman Tuhan. A yang kedua adalah alami dan lakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dari firman Tuhan yang sudah kita terima dan renungkan. Bukan cuma teori saja. C yang ketiga itu adalah ceritakan, bersaksi alias membagikan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah konsisten. Kita harus lakukan ketiga langkah yang di atas itu secara konsisten terus menerus. Saudara, langkah back yang saya sebutkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah 4M. Menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan.
4M ini kurang lebih udah sekitar hampir mungkin lebih dari 15 tahun. Kita sudah sama-sama belajar. Dan hal itu jangan dilupakan. Jadikan itu menjadi gaya hidup kita. Karena memang itu adalah gaya hidup orang percaya. Kita harus hidupi firman Tuhan, kita pun harus lakukan serta membagikan firman Tuhan. Dan itu semua ada di dalam keputusan saudara dan saya. Hidup ini adalah pilihan. Jadi saya mau saudara, kita semua untuk memilih, mengizinkan Tuhan merestorasi hidup kita. Mengizinkan Tuhan merombak bangunan rohani kita. Sehingga kita bisa kembali kepada fokus yang benar. Kita bisa menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada pilar ekonomi, bukan kepada pilar kekuasaan, bukan kepada pilar sosial, tetapi hanya kepada Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita mau berdoa pada pagi hari ini supaya hati kita kembali kepada Tuhan. Setiap keputusan-keputusan ini adalah hal yang sangat penting. Mungkin tim musik bisa naik ke atas. Kita mau membuka hati kita lebar-lebar supaya Tuhan beroperasi dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam setiap kesempatan yang Kau beri, supaya kami tahu bahwa fokus kami adalah membangun rumah Tuhan, bahwa fokus kami membangun rumah-Mu Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap area di mana kami berada Tuhan. Biarlah supaya hati kami selalu fokus kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap memberi kepada kami kesempatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu, kami mau tetap setia melakukan 4M. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau ya Bapa. Bahwa nanti sebentar lagi kita mau perjamuan kudus, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Akan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita menyiapkan hati kita untuk boleh menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami boleh mengingat akan karya-Mu yang ajaib, yang luar biasa di kayu salib. Ketika Engkau mati buat dosa-dosa kami Tuhan, ketika Engkau berjalan ke kayu salib itu Tuhan, kami boleh mengingatnya Tuhan. Sungguh kasih yang luar biasa, kasih yang tidak terbatas buat setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh menerima anugerah keselamatan itu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mengingat, kami mau menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu kan di rumah juga boleh, kalau mau boleh saling melayani dalam perjamuan kudus ini. Suami istri dengan anak-anak, ayah, ibu dengan anak-anak. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu, kami mau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Kami mau terus mengingatnya akan kasih-Mu. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar, buat karya-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh menerima anugerah keselamatan. Ketika kami menerima perjamuan kudus ini juga Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami yang sakit akan disembuhkan. Setiap kami yang lemah akan dikuatkan. Setiap kami yang terkulai akan ditegakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terima dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat, cinta kasih, persekutuan, penyertaan, damai sejahtera, sukacita, anugerah yang begitu besar dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus boleh menyertai engkau dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, setiap kita boleh mengatakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan youth, dan rekan-rekan dewasa muda untuk terlibat dalam gerakan 60.000, yang dimana dana 60.000 ini akan kami belikan beras untuk disalurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya kita mau bersama-sama praktek caring satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu,
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.